Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Bengkel Pintar Channel. Pada video kali ini kita akan mereview cara mengganti seal sebleker Honda Beat Jarum keluaran tahun 2019 yang katanya ini sealnya sudah bocor. Alhamdulillah kita bersama Rizky Motor yang pada saat ini menggunakan tracker yang sudah dibuat untuk membuka tutup oli dari halu-halu Honda Beat tahun 2019. Nah, kita buka dulu tutupnya dengan tracker, dan tracker ini dibuat sederhana untuk memudahkan cara membuka ring ataupun kawat yang ada di dalam halu-halu sebleker. Sama seperti Honda Supra Beat, Honda Supra X, Honda Vario, keluaran Honda yang bukan Honda Sport itu pasti menggunakan klip ya, klip. Nah, itu sudah dibuka. Nah, ini tracker yang minimalis yang kemampuannya alhamdulillah ini bisa dimanfaatkan untuk membuka ring yang ada di dalam halu-halu. Nah, setelah itu kita bersihkan dulu halu-halunya, olinya dikeluarkan, oli bekasnya sampai bersih agar oli yang mengendap di dalam seblekernya itu keluar semua. Ya, terus dikeluarkan sampai benar-benar bersih. Selanjutnya kita akan buka baut dari bawah, karena halunya harus dibuka karena nanti kita akan membuka. Caranya sederhana dengan menggunakan kunci T dan kunci L berapa itu, L6 kalau tidak salah, untuk membuka baut yang ada di bawah halu-halunya. Dengan sangat mudah sekali Bengkel Rizky Motor membuka bautnya, dan nanti akan dibuka selongsongnya dan akan dibersihkan. Nah, ini selongsongnya nih, kayaknya selongsongnya masih bagus. Mungkin sealnya ini bukan menggunakan seal yang orisinil, jadi mudah bocor ya, mudah sobek. Makanya disarankan untuk menggunakan seal yang orisinil karena akan menambah daya kuat pada seal tersebut. Begitu rekan-rekan semua. Mohon maaf udah lama kami dari Bengkel Pintar tidak memposting PT karena banyak kesibukan yang lain. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkontribusi lagi dalam membuat channel tentang masalah perbengkelan motor. Nah, selanjutnya dibuka tutupnya, tutup sealnya, dan selanjutnya juga dibuka pernya. Ada ada kawat yang menempel, dan ini cara membukanya dicongkel saja dengan obeng karena kita menggunakan alat sederhana, tidak perlu lari-lari ke tukang sebleker karena lumayan biayanya. Begitu ya, begitulah. Nah, cara bukanya dicongkel saja. Nah, gampang sekali menggunakan besi yang sudah digepeng. Nah, ini seal sebleker orisinil Honda yang konon katanya ini sangat ya lumayan lah, kualitasnya bagus. Karena menurut saya pribadi bengkel Pintar, untuk part-part seperti ini sebaiknya kita menggunakan part-part yang ori yang sudah terjamin kualitasnya, seperti oli, seal, terus hal-hal yang lain yang berkaitan dengan sering kita gunakan itu bukan yang orisinil, kecuali ya seperti ban ataupun roller, pinbel itu yang sepertinya yang tidak ori juga, yang mungkin yang racing bisa dipakai. Nah, kita bersihkan dulu. Nah, kita lihat sealnya, kita bersihkan agar nanti dipasangnya lebih bagus. Nah, kita bersihkan dalamannya menggunakan Pertalite agar semuanya kotoran-kotorannya terangkat dan olinya pun akan keluar ya, terpisah. Nah,
caranya ya kita ambil saja pertalite dalam tank bensin dengan menggunakan selang dan kita sikat juga, sikat sampai bersih itunya penutupnya agar kotorannya tidak mendapat. Karena ini biasanya seal bocor itu biasanya kita jarang memeriksa tutupnya itu karena selalu kotor misalkan kalau atau kena dengan air yang bercampur pasir. Nah itu akan mengakibatkan seal juga agak sedikit cepat usang karena akan tergesek-gesek. Ya PR-nya juga kita bersihkan, PR-nya masih bagus nih. Nah ini cara menggunakan PR itu biasanya PR yang yang renggang itu kita taruh di atas, jadi yang rapat itu kita taruh di bawah agar kualitas seblekernya itu enak empuk. Nah kita bersihkan juga selongsongnya agar semuanya bersih dari yang namanya oli, bekas-bekas oli. Dalaman juga pakai lap kita bersihkan agar semuanya bersih, dan kita nanti akan pasang semuanya dengan oli-olinya. Takaran oli untuk sebleker Honda ini biasanya 2 botol oli jumbo yang biasa yang merah itu dari 120 ml itu paling kita pakai sekitar 110 ataupun 100, harus ada tersisa. Nah ini nih, mohon maaf ya videonya agak terlalu goyang-goyang karena banyak yang menunggu bengkel juga di luar. Nah setelah itu kita pasang sealnya dengan memasukkan seal ke dalam halo-halo sebleker. Nah setelah dipasang barulah kita nanti akan memasukkan besinya atau halu-halunya ke dalam sebleker dan diisi dengan oli. Olinya kita menggunakan oli jumbo ya. Oli jumbo ini rekomendasi banyak sekali digunakan karena oli jumbo ini tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer dan biasanya digunakan untuk oli sebleker. Tapi ada juga yang menggunakan oli mesin ya untuk oli sebleker ini. Nah, tapi rekomendasi kita gunakan saja oli untuk khusus sebleker karena menambah daya kualitas pada seal dan halo-halo kendaraan motor kita. Nah kita tekan dengan menggunakan palu agar ngepres ke dalam, karena ini juga hal yang penting sekali. Kita tidak boleh renggang. Kita tutup lagi. Nah, kita masukkan lagi itu namanya sulingan ya, sulingan sebleker, terus dibersihkan juga sama, kita masukkan ke dalam dan nanti kita akan masukkan juga per semuanya sampai dengan selesai. Nah, cara membautnya itu kita ganjal di bawah dengan menggunakan cite, jadi agar tidak berputar itu sulingannya yang di dalam, agar bautnya itu terkunci dengan baik, jangan sampai renggang karena dapat mengakibatkan kebocoran. Dan jangan lupa si bautnya itu harus menggunakan per yang dari aluminium ya, agar rapat nantinya, rapat. Nah setelah itu kita kencangkan agar tidak jauh dari kebocoran dari bawah. Bengkel Rizky ini berlokasi di Kampung Sukamaju, RT 4 RW 4, Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, dan ini sudah beroperasi sekitar hampir
7 tahun. Alhamdulillah Rizky Motor ini banyak sekali pengunjungnya karena sudah teruji cara merakit kendaraannya. Banyak juga yang di sini yang bisa turun mesin atau cek bodi listrikan motor. Dan kita masuk ke dalam bengkel Pintar Channel. Nah, ini oli yang kita pakai, oli jumbo ya, oli jumbo yang berwarna merah. Ini oli takarnya 120 mili. Jadi kita sisakan sedikit, kita pakai sekitar kurang lebih 100 mili untuk mengisi tekanan olinya, karena kalau terlalu banyak itu akan keras ya kesebelakernya. Jadi kita harus menyeimbangkan, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Jadi harus sesuai dengan takaran yang kita gunakan. Tetapi untuk jalan-jalan yang treknya banyak berlubang ya tambah aja sedikit agar kualitasnya bagus. Nah, ini terima kasih.